Dalam dunia Jujutsu Kaisen, tidak dapat disangkal bahwa Gojo Satoru adalah salah satu karakter yang paling disukai oleh para penggemar. Kepergiannya dalam chapter sebelumnya memicu kejutan besar di antara para penggemar, dan banyak yang berharap bahwa karakter yang sangat dihormati ini akan hidup kembali. Namun chapter 237 dan 238 yang baru-baru ini rilis tampaknya telah mengecewakan banyak para fans Gojo dengan tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang kembalinya Gojo Satoru. Nah, namun pada chapter 238 ada beberapa indikasi yang menyiratkan bahwa Gojo Satoru mungkin akan bangkit kembali. Ingin tahu penjelasannya? Mari simak penjelasan dari kami. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada chapter 238, di akhir panel kita langsung diperlihatkan kemunculan Yuji Itadori bersama Higuruma saat hancurnya domain expansion Hakari. Dan di situ juga diperlihatkan Yuji langsung memutuskan untuk menyerang Sukuna bersama dengan Higuruma, yang mana ini membuktikan bahwa mereka sudah merencanakan strateginya ini. Yang mana di strategi ini ada sebagian penyihir Jujutsu yang menyerang Sukuna dan mengalihkannya, dan juga ada penyihir Jujutsu yang berfokus menyelamatkan Gojo Satoru. Maka dari itu, pada chapter terakhir kemarin, pada chapter 238, setelah pertarungan Sukuna dengan true formnya melawan Kashimo dengan kekuatan dewa petirnya, tiba-tiba Itadori Yuji dan Higuruma pun muncul dibarengi dengan hancurnya domain expansion milik Hakari setelah berhasil mendapatkan jackpotnya. Nah, jika dilihat di situasi ini dan melihat aksi dari Yuji Itadori yang langsung diperlihatkan menyerang langsung Sukuna bersama Higuruma, ada kemungkinan besar dia sudah tidak khawatir lagi dengan keadaan Gojo Satoru. Bisa dikatakan saat Sukuna teralihkan oleh pertarungannya dengan Kashimo, di saat seperti itu Gojo Satoru langsung ditolong. Tapi entah Gojo ditolong oleh siapa, itu masih belum jelas. Tapi yang pasti tidak hanya Yuji, Higuruma, dan Hakari saja yang datang ke area pertarungan itu. Dan ada kemungkinan besar kalau ada beberapa penyihir lainnya yang ikut datang namun tidak masuk dalam penjelasan manganya, karena mereka fokus untuk menolong Gojo. Sehingga itu membuat Yuji dengan percaya diri langsung berencana menyerang Sukuna bersama Higuruma, sambil mengalihkan perhatian Sukuna agar tidak mengganggu proses penyelamatan Gojo. Tapi selain daripada itu, ada teori yang lebih liar lagi tentang kebangkitan Gojo Satoru. Kematian Gojo memang masih menjadi misteri, karena ada dua pilihan bagi seorang penyihir sebelum kematiannya, yaitu mati dengan damai dan pergi ke akhirat, atau bangkit kembali sebagai roh kutukan, alias kembali ke dunia. Nah, Gojo sendiri pernah menanyakan hal ini kepada Nanami tentang pergi ke selatan atau pergi ke utara. Di situ Nanami menjelaskan jika dia ingin menjadi dirinya sendiri, maka dia akan pergi ke selatan. Dan jika ingin berbeda dari dirinya yang sebelumnya, maka harus pergi ke utara. Nah, jika dilihat dari percakapan tersebut, ada kemungkinan bahwa Gojo akan pergi ke utara. Dan jika Gojo pergi ke utara, dia ada kemungkinan bangkit kembali, tetapi bukan sebagai dirinya sendiri. Mengapa Gojo melakukan hal ini? Alasannya adalah karena dia merasa punya kesalahan yang belum dia selesaikan selama hidupnya, alias penyesalan. Misalnya, dia merasa bersalah karena tidak memberitahu Megumi tentang Toji, tidak menguburkan Geto dengan layak, dan tidak ikut bertarung bersama penyihir lainnya untuk melawan Sukuna demi kesenangannya sendiri. Nah, semua penyesalan ini mungkin menciptakan energi negatif yang memicu Gojo untuk kembali ke dunia. Namun, bukan kembali sebagai manusia lagi, tapi menjadi arwah terkutuk. Seperti halnya Naoya Zenin yang bangkit menjadi arwah terkutuk atau roh terkutuk karena memiliki banyak penyesalan di dalam dirinya. Sehingga, jika hal ini terjadi kepada Gojo, maka teori ini akan merujuk pada spoiler dari Gege Akutami sendiri, sang pembuat mangaka Jujutsu Kaisen, yang mana dia mengatakan kalau dia akan mengakhiri ending Jujutsu dengan menyisakan 3 karakter utama dari 4 dan membiarkan 1 karakter utama mati. Nah, teori inilah yang cocok dengan spoiler bahwa 1 dari 4 karakter utama akan mati. Mengapa bisa demikian? Itu karena ada kemungkinan besar Gojo akan bangkit lagi. Namun karena memiliki banyak penyesalan, maka dia akan bangkit menjadi roh terkutuk seperti Naoya. Dan jika dia bangkit seperti itu, entah dia akan menjadi roh terkutuk seperti Naoya yang memiliki tubuh barunya, atau menjadi roh yang memasuki jiwa seperti halnya Sukuna dan Angel, ataupun Kashimo.
yang bisa memasuki tubuh barunya atau tubuh seseorang. Namun jika Gojo bangkit dengan kedua cara tersebut, apapun hasilnya, itu pasti akan merujuk kepada kematian dirinya, yaitu salah satu karakter utama dari 4 karakter yang lainnya. Yang mana ini paling memungkinkan bahwa kematian itu adalah kematian Gojo walaupun dia akan bangkit kembali. Tapi pastinya karena Gojo masih memiliki banyak penyesalan, mungkin selama dia menjadi arwah terkutuk, dia akan membantu para murid-muridnya untuk mengalahkan Sukuna sambil menyelesaikan penyesalannya. Maka dari itu, jika Gojo telah berhasil menyelesaikan semua penyesalan ini, Gojo tidak akan menjadi roh terkutuk lagi dan kemudian meninggal dengan layak dan tenang. Tapi jika dari teori tersebut juga bisa yakin kalau tugas besar Gojo memang sudah cukup sampai saat dirinya melawan Sukuna di tubuh Megumi. Karena manga Jujutsu Kaisen pernah merilis poster manganya, yang mana itu adalah sebuah foreshadowing tentang pertarungan-pertarungan besar yang akan terjadi di Jujutsu Kaisen di masa depan. Seperti contohnya gambar Yuji Itadori yang sedang berhadapan dan akan bertarung dengan Sukuna yang sedang mengenakan jubah kimono putihnya. Lalu gambar Megumi terbalik yang sedang berhadapan dengan Gojo, dan kemudian gambar Yuta yang bersebelahan dengan Geto Kenjaku. Nah, jika dicocokkan beberapa gambar tersebut dengan kejadian di manganya saat-saat ini, semua gambar itu sangat cocok dengan kejadian yang terjadi saat ini, seperti halnya Gojo yang bertarung dengan Megumi. Namun lebih tepatnya, dia bertarung dengan Megumi yang dirasuki oleh Sukuna. Maka dari itu, gambar di sini memperlihatkan Megumi yang terbalik saat berhadapan dengan Gojo. Dan juga gambar Itadori Yuji yang melawan Sukuna, seperti halnya manga terakhir kali ini, yaitu Yuji yang akan bertarung dengan Sukuna true formnya. Dan yang terakhir ini ada kemungkinan akan menjadi spoiler pertarungan besar yang akan datang di manga Jujutsu Kaisen, yaitu pertarungan antara Yuta dan Kenjaku Geto. Nah, jika disimpulkan penjelasan ini membuktikan bahwa pertarungan besar Gojo berarti hanya sampai pada pertarungan dirinya melawan Megumi yang dirasuki Sukuna saja. Dan jika Gojo bangkit kembali, maka dia tidak akan sepenuhnya bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena entah apa dia telah melakukan sumpah pengikat yang mengorbankan kekuatannya, atau memang perannya hanya sepintas pada menyelesaikan penyesalannya saja, serta sedikit membantu para penyihir dalam pertarungan karena keterbatasan dirinya saat bangkit kembali. Jadi pada inti semuanya, bahwa kemungkinan Gojo bangkit kembali itu sudah sangat pasti. Namun dia tidak akan kembali lagi sebagai manusia dan akan kehilangan beberapa kekuatannya. Tapi kebangkitannya ini bisa dikatakan hanya sepintas akan membuat dirinya menghilangkan penyesalannya yang ada pada dirinya, agar Gojo bisa mati dengan tenang. Dan teori kematian satu karakter utama dari 4 karakter utama ini diperkuat lagi dengan tidak munculnya Nobara di Afterlife Gojo. Padahal banyak karakter kecil yang sudah tewas tapi muncul di Afterlife Gojo. Namun di sini Nobara tidak diperlihatkan di Afterlife-nya Gojo, sehingga meyakinkan bahwa kalau Nobara ini masih hidup walaupun tetap tidak jelas keadaannya. Dan teori ini membuat kepastian bahwa GG Akutami akan membuat ending Jujutsu Kaisen menjadi kematian satu karakter utama, yaitu Gojo, di antara 4 karakter utama lainnya, yaitu Yuji, Megumi, dan Nobara. Jadi pada akhirnya Gojo yang telah terbelah oleh Sukuna akan bangkit kembali, namun pasti akan mati kembali dengan caranya sendiri. Dan demikian adalah penjelasan teori kebangkitan Gojo yang hanya sementara, serta teori spoiler GG Akutami tentang kematian satu karakter utama Jujutsu Kaisen di antara 4 karakter utama lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.